Eh, Pertanyaan saya selanjutnya, saudara tadi mengatakan bahwasannya saudari Ayu Thalia itu telah mencemarkan nama baik saudara serta telah memfitnah saudara. Dan saudara pertama kali melihat itu sesuai dengan keterangan BAP yang saya baca, bahwasanya saudara mendapatkan itu dari teman saudara atas nama Jimmy Santoso. Benar ya? Dan saudara mendapatkan link tersebut. Di dalam postingan pertama terdakwa Ayu Thalia, di dalam instastory-nya Instagram tersebut, apakah terdakwa pernah menyebutkan nama saudara langsung, bahwasanya luka tersebut itu ada foto nama dan foto-foto saudara yang saudara lihat? Karena saudara mengatakan tadi melihat dari instastory terdakwa terhadap foto luka lecet tadi. Ya, silakan jawab. Nama saya Iya. di luka itu. Saya ulangi pertanyaan yang mulia ya. Apakah di instastory Instagram terdakwa ini yang memposting foto luka lecet tadi ya di bagian kakinya dan lutut kiri itu ada memposting nama saudara, tapi pelakunya adalah di Polsek itu. Nama saudara jelas di postingan tersebut. Pertanyaan saya seperti itu. Tidak ada. Tidak ada ya. Jadi tidak ada postingan nama saudara di dalam akun Instagram terdakwa. Baik. Saudara kan melaporkan Ayu Thalia itu setelah Ayu Thalia pada tanggal 27 Agustus membuat laporan terhadap saudara dalam dugaan penganiayaan. Dan saudara tadi menyampaikan bahwasanya pada hari Seninnya, ya selang beberapa waktu hari Seninnya, saudara juga membuat laporan balik. Nah, terhadap laporan saudara tadi, untuk membuat laporan polisi tadi, saudara membawa bukti apa ke pihak kepolisian? Dan sebutkan bukti-bukti apa saja yang saudara bawa tadi. Saudara kan buat laporan polisi, contohnya ini saya dipukul, saya kan pasti bawa bukti visum. Nah, saudara buat laporan pada hari Seninnya itu, apa yang saudara buktinya sehingga saudara melaporkan dia? Buktinya adalah ya berita-berita yang sudah viral yang menyebutkan nama saya bahwa saya telah menganiaya. Berita viral yang mana itu? Soalnya berita viral banyak. Saya tidak tahu berita yang saya tidak ingat di mana. Itu pasti masih ada beritanya semua. Tidak ingat beritanya ya? Yang saudara ingat itu berita dari mana saja? Dari CNN, ada dari detik.com, saya nggak terlalu ingat semua berita gitu. Tapi ada berita. Bagaimana Anda membuat laporan polisi tapi saudara tidak ingat terhadap laporan polisi yang saudara buat terhadap seseorang sehingga dia menjadi terdakwa di sini? Makanya saya tanya, bukti yang saudara buat itu pada waktu membuat laporan polisi itu apa? Jangan-jangan tidak ada buktinya seperti itu. Itu pertanyaan saya. Saya bawa bukti. Ini udah baca. Hah? Saya agak lupa. Loh, bagaimana? Anda membuat laporan polisi tapi tidak tahu bukti saudara. Berarti semua dari polisi BAP bukti yang saya bawa untuk bikin laporan. Masa saudara melaporkan seseorang tidak mengetahui bukti saudara? Kejadiannya tanggal Agustus. Hah? Kejadiannya tanggal Agustus. Iya, yang saya tanya bukti dari mana saja. Saudara kan pernah di BAP. Saudara mengatakan bukti dari ini. Yang pertanyaan saya bukti dari mana saja? Hah? Bukan. Pertanyaan saya itu bukti medianya apa saja medianya? Di media. Ya saya mau bilang bahwa saya nggak ingat media-medianya, tapi salah satunya ada CNN, ada detik.com. Oke, baiklah. Saudara tidak ingat, yang saudara ingat ada CNN, ada detik.com. Terhadap yang saudara sebutkan tadi, ya, seperti apa di dalam berita tersebut sehingga saudara merasa terfitnah ataupun tercemar? Pernyataan terdakwa bilang bahwa jangan mentang-mentang anak siapa tidak diproses secara hukum. Jangan mentang-mentang anak siapa tidak diproses secara hukum. Tidak proses secara hukum.
Oke. Kata jangan mentang-mentang anak siapa dan jangan tidak diproses secara hukum itu, apakah saudara itu mendengarkan langsung? Apakah saudara mendengarkan langsung dari mulut terdakwa, ya? Atau dia saudara hanya melihat sekilas pemberitaan saja? Dari press conference ya, video. Bukan, pertanyaan saya itu apakah saudara, mohon disimak, apakah saudara melihatnya dari secara langsung nih, ya kan? Ataupun ada saksi saudara yang melihat dia secara langsung menyampaikan tersebut, atau dia hanya via pemberitaan saya? Tadi saudara mengatakan dari link. Maksud saya itu saya ingin menyesuaikan keterangan saudara ini, gitu loh. Apakah saudara, ya, mengetahui itu secara langsung ataupun saksi saudara secara langsung, atau saudara hanya melihat itu dari contohnya kita katakan detik.com saja gitu. Ya, saya lihat dari berita. Dari berita detik.com ya, media online. Oke, baik. Nah, terhadap hal tersebut mengatakan bahwasanya jangan mentang-mentang anak siapapun yang harus diproses hukum. Terhadap berita yang saudara lihat tadi, setelah saudara membaca nih, apakah saudara pernah melakukan konfirmasi langsung terhadap pemberitaan yang dilakukan oleh media tersebut? Apakah itu karya jurnalistik mereka atau langsung dari omongan Ayu Thalia? Apakah saudara pernah konfirmasi? Yang saya bingung itu adalah cerita narasinya itu semua sama di semua media. Berarti narasi ya? Narasi atau apa? Terdakwa yang mengatakan hal yang sama bahwa dia didorong atau ditarik. Bukan. Pertanyaan saya tunggu dulu. Pertanyaan saya itu. Saya tidak perlu dikonfirmasi karena itu yang Bukan. terdakwa sudah membicarakan. Bukan. Pertanyaan saya itu apakah saudara sudah pernah melakukan konfirmasi atau tidak? Kalau iya, kalau tidak. Karena saya tidak ada komunikasi. Tidak ada konfirmasi. Tidak ada komunikasi sama terhadap media tersebut yang memberitakan. Kenapa saya perlu konfirmasi dengan media? Bukan. Pertanyaan saya apa yang saya jawab aja itu. Ya, udah. Kalau tidak. Sudah dijawab, pertanyaan sudah dijawab oleh Loh, yang mulia, ini kesempatan kami selaku penasihat hukum. Kami ingin membuktikan kebenaran materialnya terhadap permasalahan ini. Pertanyaan saya masih dalam subjek. Sebentar. Masih tersirat jawabannya sebenarnya. Tidak perlu konfirmasi. Oke. Jadi, ya, dia menjawab. Menurut saya tidak perlu konfirmasi. Ya, oke. Berarti tidak ada konfirmasi yang mulia. Ya. Lanjut. Ya. Nah, baik. Tapi jangan Anda memaksakan juga. Kacamatanya penasihat hukum memang begitu. Kacamata Anda lain. Ya. Nah, memang begini persidangan. Silakan. Baik. Saudara saksi, di dalam BAP saudara pada poin 8 bisa dibuka yang mulia BAP-nya. Saya bacakan ya. Pertanyaan penyidik terhadap saudara. Apa tindakan saudara setelah mendapat kabar dari saudara Jimmy tentang adanya berita tuduhan bahwa saudara telah melakukan penganiayaan terhadap saudari Ayu Thalia? Jelaskan. Ya, terus jawab saudara di sini. Tunggu dulu. Dapat saya jelaskan bahwa tindakan saya setelah mendapat kabar adanya tersebut, saya langsung browsing di beberapa media massa dan ternyata benar adanya perkara tindak pidana pencemaran nama baik dan atau fitnah, diantaranya media massa detik.com, suara.com, berita 1, Rudi Kabunang Channel. Ya. Dan saudara tadi sudah menjelaskan juga bahwasanya saudara tidak melakukan konfirmasi karena menurut saya itu tidak perlu untuk melakukan konfirmasi. Ya. Baik. Pertanyaannya terkait dengan pemberitaan yang sudah saya bacakan tadi dan sudah saudara sampaikan di dalam BAP saudara pada poin 8. Apakah saudara pernah meminta hak jawab untuk dilakukan cover both side terkait pemberitaan saudara yang saudara anggap sebagai pencemaran nama baik? Klarifikasi maksudnya hak jawab. Ya.
Jadi kan saudara sudah membaca berita nih, saudara katanya di poin 8 ini sudah melakukan browsing, kan gitu. Di berbagai media saudara lihat ada tentang pemberitaan saudara. Itu yang saudara lihat itu dari berita media pers. Pertanyaan saya tadi, terhadap pemberitaan tersebut, apakah saudara pernah meminta hak jawab? Ya, hak jawab terhadap berita media yang memberitakan saudara tersebut untuk dilakukan cover both side. Cover both side itu adalah perimbangan berita, sehingga saudara memberikan hak jawab saudara. Ya. Setahu saya pengacara saya ya menjawab kalau pihak media yang membantah pasti. Enggak, pertanyaan saya apakah saudara pernah meminta hak jawab tadi? Saudara ditanya, saudara pernah meminta Saudara yang jawab bertanya. atau tidak? Tidak pernah. Jawabannya tidak pernah. Oke. Tidak pernah. Baik. Terkait pemberitaan tadi yang saudara sampaikan dan saudara tuangkan di dalam berita acara pemeriksaan saudara di pihak kepolisian, ya, terkait berita-berita yang saudara anggap tadi fitnah dan pencemaran nama baik, ya. Apakah saudara pernah membuat laporan ke Dewan Pers, ya, bahwasannya saudara menganggap berita tersebut berita miring dan sangat mencemarkan nama baik saudara? Oke. Kalau memang saudara belum pernah melakukan laporan ke Dewan Pers, hal apa yang mendasari saudara menurut saudara sehingga saudara tidak perlu melaporkan hal tersebut ke Dewan Pers? Ya, saya jelaskan bahwa karena saya sudah bikin laporan, sudah melaporkan terdakwa balik, menurut saya tidak perlu melapor, saya tidak perlu berbicara kepada pers karena setahu saya waktu itu kondisinya beritanya lagi viral. Kalau saya ikut campur berbicara, situasinya akan makin viral dan nggak ada yang bisa membuktikan siapa yang benar. Saya menunggu sampai ya polisi menginvestigasi saya semua sampai tuntutan yang saya dapatkan diturunkan dan saya punya kasus bisa naik. Ya, jadi menurut saya tidak perlu saya ngomong apa-apa karena kayak saya harus dulu sampai saya di SP2 gitu. Sampai saya dibuktikan tidak salah, ya baru saya bisa berbicara. Baik.